Sorry lo ya teman-teman ya. Ini kita bicara fakta lo ya. Fakta ya Pak ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Gue Mau Tahu. Kau mau tahu? Yuk sini kita kasih tahu. Di podcast ini bakal banyak banget informasi menarik. Tentunya bisa banget buat nambah ilmu pengetahuan kamu. Jadi jangan lupa di subscribe ya channelnya. Oke, saya Putri sebagai host di podcast ini. Nah, di episode ini saya kedatangan narasumber yang sangat istimewa. Seorang tokoh yang sangat berpengaruh di dunia UMKM Solo ya. Beliau adalah Bapak Iman Buhairi Santoso. Iya. Iya, selamat pagi Bapak. Pagi Mbak Putri. Oke, Pak Iman ini merupakan founder ya Pak dari Paguyuban UMKM Solo atau biasanya disingkat PUS. Iya. Betul ya Pak ya? Betul. Ya, sejak 2021 hingga sekarang ya Pak? Ya, kok apa ya? Tadi. Ya, kita sempat ngobrol ya Pak iya. ya. Oke, baik. Pak Iman langsung aja nih Pak. Boleh ceritain dong Pak, bagaimana mulainya Bapak terlibat dalam dunia UMKM Solo? Ya, berawal dari setelah pandemi ini ya. Nah, setelah pandemi banyak teman-teman UMKM yang kok kurang ini ya untuk promosinya, untuk penjualannya semakin menurun. Nah, di salah satu saya bikin ikut pelatihan yang diadakan sama Kemenparekraf. Disitulah kami muncul teman-teman tuh banyak nih, ada sekitar 300-400 peserta. Oh, oke. Terus saya namanya Otak IO kan, saya kan selalu mengorganisasikan. Nah, habis itu yuk kita bikin aja yuk. Masalahnya ada yang kecemburuan selama ini nggak bisa masuk di jajaran dinas, hanya di luar saja. Gimana supaya bisa mendekat ke dinas ya? Ya udah kita bikin aja, kita show-up juga produknya, apa yang kira-kira kita bisa kerjakan. Nah, kita bikin awalnya berapa orang ya? 10 orang. Kita bikin kepanitiaan, terus nama karena saya orang tadinya ada ini namanya Alpart. Yang kebetulan pelatihannya namanya Part. Ya, dari jadi persatuan apa kreatif gitu kan dari Kemenparekraf. Nah, dari situ kok ada yang mau usul nama Alpart. Kalau Alpart kan iya, kalau semua mobilnya itu bermerek kayak mobil ya Pak. Ada bermerek kan, saya begitu suka. Akhirnya gimana kalau Paguyuban tapi partnya itu diganti jadi Paguyuban UMKM Solo. Akhirnya kalau semua orang menanya sekarang apa sih part itu ya? Part itu adalah bagian ya, dimana di dalam Paguyuban UMKM Solo itu ada part kuliner, part craft, part fashion. Nah, jadi ada bagian-bagian itu. Jadi itu sejarahnya ya. Kita 3 hari tuh acara di Paragon Hotel ya. Waktu awal-awal itu berarti ya Pak ya. Berarti karena pandemi kan memang itu luar biasa ya Pak dampaknya ya. Betul. Oke. Banyak jadi marketing Mbak. Habis dari pandemi marketing. Satu jualin sepeda, jualin emas. Jadi marketing semua. Jadi penjual ya Pak semuanya ya. Jangan menjual, marketing. Oh, marketing, siap. Nah, Solo ini kan terkenal dengan UMKM-nya yang kreatif Pak. Dan beragam, tadi Bapak sebutkan ada kuliner, fashion, craft gitu ya Pak. Nah, kalau dari Pak Iman sendiri melihat perkembangan UMKM di Solo saat ini seperti apa Pak? Ya, dinamika UMKM Solo ini gimana ya, asik-asik, agak memprihatinkan juga. Dalam artian banyak, sekarang Solo kan menjadi ikon dengan kota 1000 event. Ada ikon 1000 kuliner juga, atau mungkin 1000 he ya, wedangan. Nah, di saat banyak 1000 event, ternyata banyak memang produsen muncul yang tadinya kreatif ke craft, jadi ke kuliner. Ya mungkin jadi kurang sabar dalam memajukan produknya. Akhirnya pindah ke kuliner yang notabene memang di setiap event kuliner kan banyak yang diajak. Pasti. Ada banyak macam kan. Nah,
dari situ saking banyaknya kuliner ternyata pembelinya minim. Jadi akhirnya banyak juga yang kurang berhasil di dalam produk baru kuliner. Akhirnya di kuliner itu pindah lagi yang tadinya kuliner kayak inilah ya kue kering, pindah lagi kue basah. Jadi mengikuti nanti dari kue basah pindah lagi kue kering nih atau gorengan. Nah, jadi kurang stabil. Jadi memang janji Mas Gibran dulu ya tentang UMKM di Solo itu infrastruktur sama SDM sama UMKM. Nah, UMKM kita diadakan seperti pelatihan, semuanya sudah dilaksanakan. Nah, pas menginjak SDM, Mas Gibran kan sudah mencalonkan di Wapres. Nah, di SDM inilah belum mengena. Jadi teman-teman arahnya sekarang pelatihan ikut. Jadi yang diambil bukan ilmunya, yang diambil amplopnya. Sorry lo ya teman-teman. Ini kita bicara fakta lo ya. Fakta ya Pak ya. Jadi kadang-kadang pelatihan-pelatihan yang diikuti itu ya nggak diikuti dengan aktualisasi yang dia katakanlah dia mau ke marketing digital. Ngupload foto di Instagram nggak pakai caption. Hanya foto aja. Padahal pelajaran-pelajaran itu diajarkan di pelatihan gitu. Diajarkan di pelatihan. Pelatihan itu nggak hanya satu dinas, ada dinas perdagangan, dinas koperasi, dinas tenaga kerja, belum kementerian koperasi, kementerian kreatif, rekraf, terus juga industri. Sebenarnya banyak yang sudah dikerjakan sama pihak ini ya. Hanya sekarang alhamdulillah sekarang sudah ada Gatsu kan, Gatot Subroto. Nah itu mengakomodir teman-teman milenial yang kreatif untuk pernak-pernik seperti ini gitu ya. Kan ya. Nah itu kan sudah mulai bangkit lagi. Adanya juga Solo Art Market di depan Kelurahan Keprabon. Nah itu juga sudah mulai muncul teman-teman atau artisan-artisan ya yang mulai mengcombine antara seni, antara craft, antara juga kuliner. Itu ada semua di situ yang disupport sama Heru Mataya ya, teman saya juga. Berarti kalau yang membuka jualan di sana itu part dari UMKM Solo juga Pak? Ada juga. Jadi kita semua komunitas itu kolaborasi. Jadi ada tempat yang bagus, kadang-kadang masih mana aku ada tempatnya bagus nih, tolong dong anggotanya siapa yang mau masuk. Nah, jadi saling menginfokan. Kadang-kadang juga ada Mas Heru tuh sering minta tolong saya, tolong di share nih, kita mau bikin kayak festival payung di Solo Art Market atau di mana itu kita saling diinformasikan. Masalahnya mereka paham anggota saya 2000-an kan. Nah, jadi mesti kalau yang kurang-kurang peserta, entah itu pelatihan, entah itu gathering, entah itu apa, mesti larinya ke saya. Tolong dong saya minta masanya Mas Iman. Nah, itu. Jadi langsung share ya, di masa saya di-share langsung tertutup semuanya siap ikut. Berarti sekarang sudah ada berapa ribu anggota Pak? 2000 Mbak ya. 2000 ya. Berarti sejak 2021 itu dimulai baru 300-400an ya Pak? Iya. Sekarang udah di 2000-an. Wah keren sih Pak, udah banyak ya. Mas saya udah banyak nih Pak. Iya, masalahnya yaitu kita gilir Mbak ya, menggilir teman-teman UMKM supaya dapat bagian masing-masing. Namanya tagline kita kan maju bareng, sukses bareng. Keren banget nih Pak Iman. Maju bareng, sukses bareng ya Pak ya. Oke. Nah tapi yang memotivasi Bapak untuk mengembangkan UMKM Solo ini apa sih Pak sebenarnya? Ya tadi keprihatinan aja. Karena memang basic saya kan orang sosial. Dari awal saya dicetak sama kakak, mungkin sama orang tua itu kan. Ya banyak membantu. Masalahnya di saat saya membuat paguyuban ini, saya sendiri nganggur. COVID itu ya Pak? Ya karena COVID, karena saya basicnya kan IO.
Dan basic saya juga rental mobil. Itu kan nggak dipakai sama sekali kan waktu COVID. Nah, posisi saya juga ekonomi nggak baik-baik saja gitu. Tapi kenapa saya mendirikan atau meng-hire orang-orang banyak membantu? Istri saya sempat protes itu. Oh iya, Pak. Kenapa kamu kok malah menyibukkan diri membantu orang, sementara kita kan susah nih, penghasilan dari mana? Ya saya hanya berpedoman aja, kita membantu atau mempermudah rezeki orang, insya Allah rezeki kita mudah. Benar banget. Nah, yang alhamdulillah terbukti sampai sekarang. Saya ada sejak job, ada event yang hampir bersamaan dengan UMKM. Bahkan kita juga terlibat di UMKM itu juga ada bagian-bagian rezeki yang kita terima. Ada jalannya ya Pak, ya pastinya. Oke. Tadi Bapak sempat nyinggung ada program digital marketing seperti itu. Kemudian teman-teman dari UMKM ikut gitu ya Pak. Sebenarnya kalau dari program PUS sendiri Pak, itu ya seperti apa aja sih Pak program-programnya yang sudah berjalan atau yang mungkin akan berjalan? Ini tahun 2025 memang kita memposisikan bahwa PUS itu go digital. Go digital. Ya. Jadi kita sudah punya website nih. Wih, apa Pak? Boleh www.umkmsurakarta.com. Nah, ini kalau Sobat Cuan pingin cek websitenya ya Pak, boleh. Bisa. Di Zoom bisa. Mungkin? Boleh. Iya, siap-siap Pak. Udah ada websitenya ya Pak? Udah ada websitenya. Ada apa aja Pak informasi yang bisa kita dapat di website? Ya kita masih, ini terus terang masih kita kunci ya. Ini masih dikunci. Masalahnya kita ingin semua teman-teman UMKM, anggota UMKM punya barcode. Jadi nanti yang terdisplay di situ barcode saja. Jadi bukan foto gitu kan produk, tapi mereka yang barcode nanti semua akan terinformasi peserta ownernya siapa, terus dia produknya apa, alamatnya di mana. Nah itu nanti by barcode semuanya. Satu juga kita kerjasama dengan provider yang nantinya setiap lewat jalan itu, setiap jalan yang kayak di mana-mana kan mesti selalu ada SMS masuk. Di sini ada restoran ini gitu kan. Kan kalau ada SMS mesti ada. Oke, saya kok nggak relate ya Pak. Ada SMS mesti kayak ada Anda melewati restoran ini ya, nanti otomatis itu akan terinformasikan lewat SMS. Nah jadi itu yang kedua, kita ada websitenya itu. Yang ketiga tentang barcode-nya juga. Nah kita juga ada kerjasama dengan QRIS ya, yang berbasic soundbox. Jadi kalau seumpama kita sudah bayar, langsung bunyi sudah terima Rp1.000 gitu kan. Nah nanti kenapa kita bergandeng sama sama suatu produk QRIS? Karena nanti begitu ada teman-teman yang kita sudah terupload di website atau di online gitu, setiap pembayaran itu akan terdisplay di dashboard. Nah, jadi untuk produknya itu kita dapat fee berapa, yang berapa persen masuk ke ownernya, berapa persen masuk ke PUS. Nah, itu udah terdata semuanya. Kita bisa lihat. Berarti mempermudah juga mempermudah dan kita membuat keterbukaan aja. Jadi selama ini kan kita habis berapa belanjanya kok nggak diinfo gitu kan. Kok tahu aku pembayaran udah mungkin banyak, mungkin antar pengurus kan mesti ada kecurigaan. Nah di situ kita terdisplay semuanya, teraudit semua uang yang masuk gitu. Jadi transparansi ya Pak ya.
Itu udah go digital banget sih Pak kalau itu ya. Oke. Nah selain tadi barcode yang pada saat kita scan artinya bisa terlihat semua ya Pak Iya. informasi mengenai UMKM ini gitu ya. Iya. Dan juga tadi ada kris juga. Nah kalau untuk program-programnya tadi seperti yang udah Bapak sampaikan di awal ada pelatihan itu biasanya apa aja sih Pak pelatihannya? Ya, salah satunya kita baru anget nih, baru Apa kemarin tuh Pak? gathering sama Amazoni. Oh gathering ini. Iya iya Iya, iya. gathering sama Amazoni. Kita ada berapa yang datang tuh, lumayan. Lumayan ya Pak. Yang jelas pecah itu. Pecah satu, juga kita kedatangan sama konten kreator masak ya. Masak. King King siapa? Kemarin itu King Ali ya Pak ya? King Ali. Oh jadi lupa sih Pak. Iya. Berarti ada konten kreator masak. Ada konten kreator masak itu keren itu. Nah teman-teman saya sangat suka. Ini selama dari teman-teman ya menyampaikan selama ikut cooking class, catering itu yang nggak bikin ngantuk ini nih. Terus cara masaknya juga asik, mengena, dan cara mencampurnya juga asik. Otomatis juga kan banyak tuh suruh nyoba dicocol sama produk-produk sama Amazon itu. Nah, mereka otomatis pada cocok enak. Nah, satu itu gathering kemarin juga kita gatheringnya sama perbankan. Banyak lah, ada beberapa, hampir tiap minggu ya kita tuh ada selalu kegiatan, termasuk juga ekspedisi. Nah, jadi kami kalau bikin acara nggak selalu ini Mbak, katakanlah dari sponsor ini harus ini yang muncul. Tapi kecuali Mazoni ya, kalau Mazoni memang dari awal sampai akhir memang waktunya memang waktu Mazoni ya. Nah, tapi kalau yang katakanlah ekspedisi, kalau yang jelasin ekspedisi kan nanti mungkin bosan kan. Oh ini kok pelatihan kok bosan ekspedisi, ini mesti mau nawarin produk. Oke, memang benar mau nawarin produk, tapi kan saya sisipin nih, ada nggak konten kreator atau ada nggak teman-teman di antara kita yang sudah sukses usahanya mau berbagi ilmu. Nah nanti kita combine lagi dengan BUMN yang kira-kira mau ngisi. Jadi kalau kami bikin selalu ada snack sama nasi box. Jadi itu juga poin yang menarik ya Pak. Nah itu paling nggak, dan snack sama nasi box juga kita ordernya ke UMKM. Jadi kita untuk UMKM gitu. Kalau dari basicnya cocok banget ya Pak, karena Bapak dari IO ya Pak. Nah itu dia, ya karena mungkin itu ya. Dan saya nggak punya produk, jadi nggak punya kepentingan. Mungkin kalau ada teman-teman komunitas lain punya produk, nah dia kan mungkin aku duluan nih, yang harus laku nih, apa duluan nih display. Ini kan kita nggak. Benar. Berarti untuk programnya sendiri itu cukup, artinya outputnya itu diharapkan bisa menambah ilmunya teman-teman UMKM juga ya Pak. Iya, saya sangat concern ke itu. Bukan berarti kita kumpulin teman-teman dalam satu grup, terus kamu jualan, terserah mau promosi apa enggak. Tapi saya sepertinya punya beban gitu, punya tanggungan moral untuk menambah cuan mereka. Makanya saya salah satunya bikin kayak agensi film yang nanti teman-teman sendiri yang ngisi. Nih siapa nih? Ada lowongan ekstras untuk film di Klaten, di apa. Kadang-kadang kan butuhnya 50. Banyak juga masanya. Butuh 20. Nah, mereka sudah interaksi sendiri sama yang mencari. Saya hanya mediasi aja, mediatornya di grup itu, kirim foto, cocok, ya dipanggil. Bahkan yang datang anaknya, istrinya, suaminya ikut semua. Kan lumayan lah tambah. Satu orang 300 kan dapat 900. Iya. Ya itu memang ini ya, katakanlah kalau suami saya juga ada informasi bazar gratis ya kita share. Tapi yang sudah ikut gratis bulan yang lalu nggak boleh lagi, harus giliran, harus gantian. Juga termasuk kita share
bazar-bazar yang murah, kayak tadi di Instagram ada yang DM dari UMS, sewanya hanya 100, ya kita share di grup. Di apa, di bulan Ramadan juga di UNS hanya bayar 150, ya kita share di grup. Ya, jadi kita nggak ini lah, ada informasi-informasi gitu, ya itulah yang bisa 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 teman-teman yakin dan masih percaya di push kan, selalu ada informasi-informasi seperti itu. Sementara saya nggak ikut jualan karena tinggal share aja gitu. Oke. Ya berarti memang aktif ya Pak, dalam arti ada terus nih agendanya yang juga pasti menambah ilmu, juga menambah cuan tentunya. Nah, pastinya. Oke. Itu tadi kalau agenda dari internal sendiri ya Pak. Kalau dari pemerintah Pak ada mendukung nggak Pak perkembangan dari UMKM Solo ini? Ya sangat mendukung ya. Yang tadi saya sampaikan, banyak pelatihan, banyak bazar. Kadang-kadang kan kami dapat bazar, informasi bazar itu dari dinas pariwisata, dari dinas koperasi, dinas perdagangan, itu kita dapat itu Info semua. terus ya, Info Pak. terus. Termasuk juga mungkin ulang tahun di kota tetangga kayak Sukoharjo, di Boyolali gitu, kita selalu dapat informasi. Bahkan Jawa Tengah pun kita dapat informasi-informasi itu. Tapi yang biasanya berangkat seperti itu yang sudah UMKM-nya naik kelas lah, yang jelas punya modal lah. Oke. Berarti nggak cuma Solo aja ya Pak. Kalau PUS sendiri memang areanya Solo aja atau Solo Raya Pak? Kalau PUS itu Solo Raya. Solo Raya. Nah kebetulan saya jadi ketua koperasi nasional, namanya Kutaraya. Terus juga ikut di UMKM Jawa Tengah. Jadi saya memang menyibukkan diri karena memang anggota saya kan banyak. Betul. Saya kalau seumpama hanya diem satu titik, sementara teman-teman, Pak kapan nih mau pameran, Pak kapan ada acara, saya kayak punya utang itu loh, jadi dikejar-kejar. Minimal kan saya tahu informasi ini, termasuk besok mungkin bulan setelah Lebaran itu kita ada pembukaan lumbung pangan ya, berkaitan dengan makan gratis di Bumiayu. Di Banyumas. Di Banyumas itu nanti yang datang dari Budiman, kebetulan teman kan, Budiman Sujatmiko itu yang menunjuk saya juga supaya ikut di namanya Asosiasi Tani Organik Nasional. Kalau di koperasinya kita di Kutaraya, itu koperasi multi pihak, itu nasional juga. Jadi ya saya ya fan-fan aja sih, memang saya sukanya memang mobile ya, mobile. Terus teman-teman juga ada peluang, siapa yang bisa masuk. Masalahnya kan banyak produsen, banyak pelaku-pelaku UMKM yang bisa bikin produk tapi nggak bisa jual. Nah itu kendalanya teman-teman tuh seperti itu. Nah asumsi saya kalau saya punya relasi, punya berbagai kegiatan di organisasi, itu kan saya tinggal ini cocok, ini produk ini, mungkin produk ini juga cocok untuk yang kamu cari. Nah kita lebih kasih informasinya gitu ya. Kita salurkan lah. Oke, berarti Pak Iman ini juga linknya udah banyak ya Pak, dan berkesinambungan gitu ya Pak? Harus. Oke, nah di PUS sendiri Pak, ada nggak UMKM yang memang memiliki potensi yang besar gitu Pak, bisa menginspirasi teman-teman UMKM lain? Ada, dari kuliner itu sendiri juga ada, dari craft itu ada, dari mebel juga ada. Nah, dari mebel itu sudah ekspor, kebetulan ada di Cawas ya, mebelnya. Terus yang dari kuliner kemasan itu juga ada yang namanya cangle, itu keripik lele. Keripik kan lagi musim sekarang, apa le gitu ya. Apa le? Kemana? Pantun ya Pak. Nah, keripik lele. Terus ada juga yang makanan beratnya juga ada, seperti chicken katsu atau apa
yang memang sudah menjadi uh, ikon ya, pameran-pameran mana kayak Leker Gajahan, yang lagi legend. Itu ada juga nama katanya Ibu Dapur juga. Terus ada yang kemasan-kemasan termasuk jamur, ada Duk Rija, ada itu yang sudah Duk Rija itu dari Seragen itu bahkan kemarin display produk di Jepang. Oh, udah sampai luar negeri juga. Betul, ya Pak. Di Jepang. Terus kalau Lombok sekitar pulau-pulau lain sering lah. Kalau yang craft itu ada namanya Bu Artika, itu yang bikin belangkon. Udah sampai kemana-mana juga. Nah, UMKM tersebut memang dari kecil atau memang sudah gede baru bergabung sama PUS, Pak? Ya, ada juga yang baru mulai, ada yang sudah kayak Bu Artika sudah lama itu. Oh, sudah lama. Iya, Oma Kreatif namanya. Itu udah lama. Baru kita kan baru 4 tahun ya, mungkin dia sebelum pandemi sudah ada. Kalau yang makanan-makanan kemarin itu setelah pandemi muncul. Setelah ikut pelatihan muncul, kita mendampingi bersama. Jadi kita akan selalu berkolaborasi. Artinya dengan ikut PUS ini bisa makin nambah relasi juga kan Pak? Betul. Dari yang awal mungkin sudah punya bisnis bisa makin berkembang bisnisnya. Betul. Bisa nambah produk juga. Iya, tadi yang awalnya craft jadi kuliner juga bisa ya Pak bisa. Ya. Oke. Nah, kalau untuk meningkatkan daya saing sendiri Pak, artinya kan tadi Bapak bilang 2025 ini go digital ya Pak. Kalau pelatihannya sendiri untuk yang online itu sudah apa aja sih Pak? Kita selalu ini ya, untuk online kita kayak marketing digital itu yang dilakukan sama ada salah satu tim kreatif dari Jogja ya. Nah itu yang selalu bikin webinar. Terus kita online itu juga produk teman-teman kita masuk ke Tisera. Tisera itu toko daring. Jadi toko daring lokal Solo yang kebetulan punya penerbit 3 serangkai. Nah produk teman-teman itu nanti masuk ke toko sana. Ya, dari pemerintah kan pernah bilang bahwa beli produk lokal. Sekarang kayak pengiritan biaya kan. Dari pemerintah sekarang, jadi semua nggak boleh di hotel. Nah seharusnya itu dari dulu. Setiap pelatihan, setiap yang mengundang UMKM kalau bisa jangan di hotel. Karena apa? Yang laku ya makanan hotel. Benar. Nah, ya kita masuk di toko daring Tisera agar kita dapat order dari pemerintah. Karena di toko daring itulah produk lokal yang dipromosikan sama Tisera. Nah, jadi Tisera itu menyalurkan juga teman-teman. Jadi kita nggak harus UMKM itu ngurus pajak, ngurus dokumen. Jadi dengan bergabung itu di order UMKM ketemu sama pembelinya, habis itu ya mereka berinteraksi sendiri, pembayarannya nanti lewat Tisera baru ke teman-teman UMKM. Hanya 1x24 jam. Jadi salah satu faktor kita untuk memudahkan teman-teman UMKM untuk di online. Itu selain ini ya, kita bicara globalnya. Tapi kalau per individu, biasanya teman-teman sudah di marketplace yang lain, yang sudah mereka daftar sendiri. Nah kalau kami bicara karena grup, kita bicara kelompok. Ya itu kita baru di kerjasama dengan Tisera itu. Bahkan kita punya marketplace sendiri, namanya Blonjo. Oh, di situ isinya semua produk teman-teman. Keren sih Pak. Tapi kan namanya versi UMKM kan nggak mungkin kita adu banding dengan marketplace yang besar. Ya kita hanya mempromosikan yang nanti akan dikaitkan sama website ya. Jadi kita juga punya nih marketplace Blonjo itu. Sudah ada wadahnya lah Pak ya. Oke. Tapi kalau dari
Pak Iman sendiri ya Pak, sebagai founder, tantangan terbesar Pak untuk UMKM Solo ini atau PUS ini sebenarnya apa Pak? Yang dialami gitu ya Pak, yang dirasakan? Ya itu tadi, kadang-kadang tidak konsisten. Tadinya jualan ini, ada yang rame, pindah sini lagi. SDM-nya berarti ya Pak. Terus pindah itu lagi, balik lagi gitu kan, satu. Yang kedua, ya benar, memang SDM. SDM yang katakanlah sering ikut pelatihan, tapi ternyata begitu upload di Instagram, di Facebook nggak ada caption, hanya pameran foto aja. Saya udah sampaikan berkali-kali, kalau bisa ada caption untuk di tag ke siapa. Oke, tapi kalau untuk mengatasi tantangannya berarti komunikasi ya Pak dengan Ya, anggota ya? makanya kita di grup itu, saya wajibkan tiap hari harus promosi. Kadang-kadang grup ini kok sepi nih, kemana aja nih. Nah udah, jadi saya memancing, satu untuk promosi, yang kedua yang promosinya bagus, otomatis saya bawa nih ke Instagram. Terus saya jadiin status WA saya. Status WA saya lumayan nih, yang lihat kan 400 nih. 400 WA, status WA saya kan. Ikhtiar aja, siapa tahu kan ada yang pesen nih. Dari 400 itu ya Pak? Nah, dari 400 ada yang pesen. Terus biasanya kan sekarang kalau WA integrasi dengan Facebook ya, jadi statusnya. Jadi di Facebook dan mereka produk itu kan keluar juga untuk mempromosikan. Jadi satu itu, yang kedua saya biar hafal. Kenapa anggota-anggota suruh tiap hari suruh promosi di grup? Jadi biar saya hafal. Katakanlah, Pak Iman, aku cari MT, ada nggak anggotamu? Oh ada. Oh iya. Nah saya langsung ngeklik. Tapi kalau yang status tadi itu juga saya sampaikan ke anggota harus ada nomor telepon. Jadi saya bukan reseller gitu. Nanti ordernya ke Bapak. Nah, nanti ordernya ke saya langsung nomor teleponnya harus dicantumkan. Kalau nggak dicantumkan nggak saya upload. Biar langsung ya kalau mau beli hubungi nomor ini gitu ya Pak. Oke, baik. Jadi selain memang dari Bapak sudah aktif, anggotanya pun juga harus aktif ya Pak? Harus. Kalau ingin berkembang. Betul. Seperti itu ya. Oke, nah harapannya Pak Iman nih Pak untuk UMKM Solo apa Pak? Fokus dan kreatif. Itu tantangan. Nah, orang kreatif itu nggak bosan hidupnya. Wow. Ada aja terus ya Pak? Ada aja terus. Oke. Kalau fokus Pak? Nah kalau fokus ya, kalau jalannya memang itu ya udah sabar aja. Ditekuni ya Pak? Ditekuni. Ya memang satu kan ada naik turunnya. Siapa tahu ini sekarang berubah ya. Hanya dimodifikasi itu butuh kreatif. Katakanlah sekarang jualan kue kering. Nah ini kok keringnya kok nggak laku. Ya dimodif. Yang bisa modif ya orang kreatif. Kasih toppingnya strawberry kayak, kasih toppingnya coklat tambah mete kayak, kan pasti banyak. Nah baru nanti dikemas dengan hampers yang bagus. Nah, kita kan ada nih teman-teman yang punya tas, punya kotak untuk hampers. Ya kita gabung, kita kolaborasi. Ya, Pak. Jadi yang satu kita jual paketan. Nah tugas yang jual paketan nggak saya. Nanti saya share di Instagram, di Facebook, ke relasi-relasi nih ada hampers siapa yang mau. Itu. Tapi kalau di grup sendiri Pak, itu jadi tempat keluh kesahnya teman-teman juga nggak sih Pak? Misalkan wah ini kue kering saya nggak laku nih, enaknya gimana ya Pak Iman, gitu nggak sih Pak? Ada yang ada japri ya ke saya juga. Ada juga di share di grup. Kalau di share di grup memang terlalu banyak masukan kan. Kalau ke saya ya saya bilang ya apa sebisa saya, ya karena saya fokus lagi tuh ke kreatif. Itu kan tinggal dimodif aja seperti itu. Oh iya ya Pak ya, iya kamu hanya modif kayak gini. Kadang-kadang ada anggota minta desainkan logo. Kebetulan saya bisa Corel kan, bisa desain. Bisa ya Pak Iman. Jadi saya desainkan. Pak, tolong Pak saya bikinin Canva untuk iklan. Saya bikinin Canva. Ya waktu saya hanya itu saja, bantuin teman-teman gitu. Oke, baik. Nah,
Bapak, kalau misalkan kita ngomongin dengan teman-teman UMKM mungkin yang belum ikut gabung sama PUS nih Pak, nasihat mungkin Pak untuk Sobat Cuan yang sekarang punya usaha UMKM gitu ya, apa Pak? Ya, teman-teman ya, kalau masuk ke Paguyuban UMKM Solo, tidak harus punya usaha. Nggak punya usaha, niat aja punya usaha boleh. Karena apa? Di dalam grup itu, kita kan share. Kadang-kadang kan ada yang DM, ada yang di Facebook inbox. Pak, saya nggak punya usaha, boleh gabung nggak? Kalau ngomong saya nggak boleh, mesti dia kan stres kan. Iya, betul. Dia kan fungsinya mau gabung kan ingin nambah wawasan kan. Nah, akhirnya ya udah nggak apa-apa gabung. Saya nggak harus ini. Pokoknya kamu punya usaha dan niat punya usaha itu sudah bagus. Nah, nanti di grup kamu mau bisnis seperti apa? Kalau katakanlah nggak punya usaha, saya ingin kuliner Pak. Nah, kulinernya seperti apa? Kue kering, kue basah atau makanan? Makanan Pak. Oke, saya panggil teman, tolong ini diajarin. Wah. Berarti yang sudah berpengalaman Ya, bisa ngajarin ya Pak. Tolong dipandu. Kebetulan kan basecamp kami kan di Heterospace ya. Oh, Heterospace. Basecamp kami di sana juga ada pelatihan co-working space, juga ada apa namanya, kita bikin sertifikasi halal juga di sana, untuk konsultasi juga di sana. Jadi teman-teman konsultasi mau nangis gara-gara apa nggak punya uang juga ke sana ada. Pak, saya mau pinjam bank ternyata dipersulit, ada. Dibantu ya Pak berarti ya. Dibantu, pokoknya saya itu apa ada kayaknya tuh. Pak Iman serba ada Ya, serba ada, meskipun nggak tahu solusinya seperti apa, tapi kita ya tetap minta link-link supaya relasi saya bantu itu lah gitu. Oke. Baik, jadi kalau misalkan Sobat Cuan ada yang ingin gabung itu bisa langsung ke Basecamp mungkin ya Pak? Oh, bisa ke Basecamp, bisa ke Instagram Paguyuban UMKM Solo, bisa juga di Facebook, di inbox, atau di nomor 081 812 8154. Oke, nanti buat tim editing di sini ya. Di bawah sini teman-teman Ya, Sobat Cuan ya. sini. Semuanya kalau ada yang mau gabung ya. Oke, baik, mantap banget nih nasihatnya dari Pak Iman. Yang penting niat dulu aja ya Pak. Ya. Kalau sudah punya usaha bisa ikut langsung, kalau belum yang penting niatnya mau buka usaha apa pasti ada jalannya. Ya. Itu dibantu nanti sama Pak Iman. Teman-teman PUS itu ya, itu banyak gabung itu gara-gara dia punya lahan kosong. Nawarin, yuk kita kolaborasi, ada. Jadi banyak pengusaha juga itu, ada juga apa namanya, kita punya kios nih kosong. Bahkan saya yang terbaru ikut jadi pengurus pasar tradisional Solo. Baru 4 hari yang lalu saya direkrut. Nah, ini sangat cocok sekali karena pasar di Solo itu banyak yang nganggur kan atapnya. Benar. Di lantai 1, lantai 2 tuh. Nah, kalau seumpama kita kondisikan untuk teman-teman bikin booth, bikin apa, saya selalu yakin, selalu optimis. Setiap bikin usaha dengan berbarengan kayak gitu pasti ramai. Karena apa? Saya media ada, masa ada, hanya tempat yang belum tercoupling, terorganize, nah, nanti sponsor pasti ada. Benar. Apalagi kalau udah ada customernya ya Pak ya, pasti mau dimanapun tempatnya pasti dikunjungi kayak gitu ya. Oke. Baik, nah itu tadi Sobat Cuan perbincangan yang sangat inspiratif dengan Pak Iman. Terima kasih sudah hadir Pak Iman, nih seneng banget ya bisa ngobrol bareng. Semoga di episode kali ini memberikan motivasi dan juga pengetahuan baru ya buat Sobat Cuan semuanya. Jangan lupa terus ikuti podcast ini karena kita akan bahas terus topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Salam PUS. Maju bareng, sukses bareng.